Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi tsumma amma ba'd. Yaitu at-thalibat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tauhid. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tauhid ma'nawi dengan kuatkan dengan lafaz nafas, kul, ila, dan lain sebagainya seperti ain. Kemudian ada juga tauhid lafzi dengan mengulang lafalnya, bisa diulang isimnya, kemudian fiilnya, atau hurufnya, atau mengulang jumlahnya. Itu yang sudah disampaikan pada dalam video sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang tauqidud dhamir al-muttasil wal mustatir. Menguatkan dhamir muttasil dan dhamir mustatir. Dhamir muttasil ini adalah dhamir yang bersambung dengan isim, fiil atau huruf lainnya. Itu namanya dhamir muttasil. Seperti kumtu. Tu di sini adalah dhamir muttasil. Wal mustatir. Mustatir adalah dhamir yang tidak nampak, ya. Jadi fiil madhi, ya, seperti qoma, kemudian qomat. Nah, itu dhamirnya tidak terlihat. Kedua, kalau di fiil mudhari, ya, ada yaqumu, kemudian taqumu, kemudian akumu, nakumu. Kemudian kalau di fiil amr, ya, yaitu kum, ya, di kata yang pertama. Baik, kita lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis. Kumtu ana bil wajibi. Kita hilangkan terlebih dahulu taukidnya. Kumtu bil wajibi. Saya melaksanakan tugas atau mengerjakan PR kalau al-wajib al-manzili. Nah, kumtu kita ingin menguatkan dhamir tu, dhamir muttasil, ya. Kita dikuatkan dengan kumtu ana, ya. Dikuatkan dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil, ya, seperti huwa huma, hum, hiya huma, hunna, anta antuma, kemudian ana nahnu, seterusnya itu, ya. Itu dhamir munfasil. Jadi tauqidu ad-dhamir al-muttasil dengan wal mustatir dengan dhamir munfasil. Kumtu ana bil wajibi. Artinya kumtu bil wajibi, ya, saya, ya, melaksanakan tugas atau saya mengerjakan tugas. Kemudian kita ingin menegaskan, ya, betul-betul saya, ya, kumtu ana bil wajibi, ya, bukan yang lainnya, ya. Bukan si A si B, tapi kumtu ana. Nah, ana di sini adalah taukid, tu di sini adalah muakkadnya. Tu di sini dhamir muttasilnya, ana ini taukidnya berupa dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu yang tidak bersambung dengan yang lainnya, tidak bersambung dengan isim, fiil atau huruf. Berikutnya, ma ja'aka anta ahadun, ya. Tidak ada yang datang kepadamu, ya, seorang pun. Nah, di sini kita hilangkan terlebih dahulu taukidnya, yaitu anta, ya. Ma ja'aka ahadun, ya. Tidak ada yang datang kepadamu seorang pun. Nah, di sini ditakkidkan atau ditegaskan atau dikuatkan dengan dhamir munfasil anta, ya, disesuaikan dengan
akadnya. Kalau tu berarti ana, kalau ka berarti anta. Maja'aka anta ahadun. Dan contoh berikutnya, salamtu alaihi huwa. Saya mengucapkan salam kepadanya. Nah, di sini huwa ini taukid yang menguatkan domir alaihi-nya ini adalah domir muttasil. Kan domir munfasil huwa. Ya, seperti itu. Ini taukid domir al-muttasil. Kemudian berikutnya kita langsung yang di sini terlebih dahulu ya. Di sebelahnya usriju ana al-farasa. Saya memasang pelana di kuda. Kita hilangkan terlebih dahulu taukidnya usriju ini taukidnya ana, anta, kemudian huwa. Nah, usriju ini fiil mudhari ya. Usriju ini fiil mudhari, kemudian dhamirnya dhamir mustatir. Kalau di fiil mudhari itu ya seperti apa yang mengikuti wazan huwa, kemudian hiya, kemudian anta, kemudian ana, nahnu. Ada 5 ya yang ada di fiil mudhari ya. Nah, usriju ana al-farasa. Di sini dhamirnya adalah usriju dhamir ya. Usriju kan fiil. Setiap fiil pasti memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ya. Usriju. Kemudian ana di sini ada taukid ya dari dhamir munfasil untuk menegaskan dhamir mustatir taqdiruhu ana. Gitu ya. Itu berarti untuk menegaskan dhamir mustatir. Usriju ana al-farasa. Saya memasang pelana di kuda. Iftah an-nafidhata. Bukalah jendela itu ya. Iftah anta ya. Ini taukidnya adalah anta. Untuk fi'il amar ya, dhamir mustatir itu hanya ada pada satu, yaitu urutan yang pertama yang mengikuti dhamir anta. Iftah fi'il amar. Fi'il memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Bukan anta yang ini, karena anta yang nampak di sini adalah sebagai taukid. Jadi untuk menguatkan dhamir al-mustatir. Berikutnya Faridun qara'a al-kitaba. Farid telah membaca kitab. Nah, qara'a di sini ya fiil madhi ya. Nah, fiil madhi yang ada dhamir mustatirnya adalah yang mengikuti wazan atau mengikuti dhamir huwa, qara'a, kemudian hiya, qara'at. Ya. Selain itu tidak ada ya. Farid qara'a. Huwa di sini taukidnya al-kitabah. Ini taukid al-dhamir muttasil dan ya, dikuatkan dengan apa? Dhamir munfasil. Bagaimana kalau kita ingin menguatkan atau menegaskan dhamir ini, dhamir muttasil dan dhamir mustatir bukan dengan dhamir munfasil, akan tetapi dengan taukid maknawi ya, seperti apa ini ya, nafas ya, seperti nafas ya, maka yang dhamir muttasil
Dhamir muttasil dan mustatir ya, itu tidak bisa dikuatkan atau ditegaskan dengan taukid taukid maknawi dengan lafaz-lafaz an-nafs atau ain, kecuali apa? Kecuali ya didahului dengan penguatan dhamir munfasil. Ini contohnya dahishna. Ya. Dahishna ya, kami kaget ya. Nah, dahishna, kemudian kita ingin menegaskan dhamir ini dhamir muttasil. Enggak boleh ya, dahishna anfusuna, kami ya. Dahishna anfusuna ya, ini dari nafas ya. Kalau jamak pakai anfus atau musana juga anfus ya, nafsun jamaknya anfus. Enggak boleh kita mengatakan dahishna anfusuna sebagai fa'il ya, marfu. Tidak boleh, tetapi harus apa? Harus dipisah dengan ini, dikuatkan terlebih dahulu dengan dhamir munfasil. Dahishna nahnu anfusuna. Jadi di sini dikuatkan dengan dua taukid. Yang pertama ini taukid dengan dhamir munfasil, kemudian yang kedua dengan taukid maknawi. Berikutnya zu'irta anta nafsuka. Kamu bingung ya. Kalau ya zu'irta nafsuka tidak boleh, harus didahului dengan apa? Dhamir munfasil ya, taukid dengan dhamir munfasil. Zu'irta anta ya. Kamu bingung. Zu'irta anta nafsuka. Nafs di sini taukid maknawi ya. Kamu sendiri bingung. Kemudian berikutnya jabunu hum anfusuhum. Nah, di sini ya dhamir muttasil dikuatkan dengan dhamir munfasil hum, kemudian dengan taukid maknawi anfusuhum. Jabunuhum anfusuhum ya. Mereka sendiri ya takut, pengecut ya. Kemudian contoh berikutnya, ini kalau dhamirnya dhamir muttasil. Demikian juga dengan dhamir mustatir ya, tidak bisa ya ditaukid dengan taukid maknawi dengan nafas atau ain, kecuali harus didahului dengan taukid dari dhamir munfasil. Usriju nafsi al-farasa tidak benar, harus didahului dengan dhamir munfasil dulu. Usriju, saya memasang pelana, kan? Nah, dikuatkan dengan usriju ana nafsi ya, saya sendiri memasang ya, yang memasang pelana di kuda. Ini juga sama. Iftah anta nafsuka an-nafidata ya. Bukalah jendela itu ya, bukalah kamu sendiri ya jendela itu. Dan Farid qara'a huwa nafsuhu al-kitaba. Farid ya, dia sendiri yang baca kitab. Ini ya untuk dhamir muttasil dan mustatir bisa dikuatkan dengan dhamir munfasil. Ya, kalau ingin menguatkan dengan taukid maknawi harus didahului terlebih dahulu dengan dhamir munfasil. Seperti itu, coba kita lihat kaidah yang diberikan oleh penulis. Al-qawaid. Ad-dhamairu al-muttasilah wal mustatirah
Domir-domir muttasil dan domir mustatir tu'akkadu, ya, tauqidan lafziyan, ya, dapat dikuatkan, ditaukid dengan taukid lafzi, ya, taukid lafzi bidhoma irir raf'i al munfasilah, dengan domir rafa munfasil, ya, domir rafa munfasil. Berarti ini jabatan-jabatan, ya, yang marfu, ya. Kemudian la tu'akkadu dhamairur raf'i al-muttasilah wal mustatirah, ya. Dhamir rafa muttasil dan mustatir tidak bisa dikuatkan, ditakkid apa? Bin nafsi wal aini, dengan dhamir dengan taukid maknawi dari lafaz nafas dan ain, illa ba'da tauqidiha bi dhamairi raf'i al munfasilah, ya. Kecuali setelah apa? Ditaukid terlebih dahulu dengan domir rafa munfasil. Yang kaidah 167 ini untuk contoh nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kemudian untuk kaidah 168 ini untuk contoh-contoh nomor 4, 5, 6, 10, 11, dan 12. Seperti itu. Barakallahu fi kunna jami'an.